Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, dan sahabat-sahabat pecinta tanaman cabai ya, para petani cabai yang pemula, calon petani, juga yang mau bertani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel kami Petani Cabai Official. Pada video kali ini kami mau melakukan penyampaian ya, untuk mempercepat pembesaran buah cabai biar buahnya cepat besar, dan kemudian yang masih bentuk juga cepat membentuk buah, yang masih bunga pun akan cepat menjadi pentil seperti itu. Ini sama saja dengan perangsang buah. Sebenarnya Gibro 20 SP, ini bahan aktif Gibberella 20%. Ini memang efektif ya untuk mempercepat pembesaran buah, sehingga bunga cepat membentuk dan pentil cepat membentuk, dan yang besar pun cepat besar. Tetapi besarnya menggunakan perangsang ini, bila cabainya sudah membesar, dia tidak akan membesar dan membesar seperti itu, tidak, sehingga bisa mengurangi kepecahan pada cabainya. Dan cara penggunaannya, kami gunakan untuk satu sasi untuk 2 tangki. Buahnya kan keras dan besar, sehingga bisa menambah bobot pada suatu saat nanti dipanen, dan aman, tidak dicabai pun tidak akan pecah ya, karena dia membesarkan cuma 1 kali. Maksudnya sekali dispray langsung besar, sekitar seminggu. Setelah itu kesananya nggak besar lagi, sehingga mengurangi pecah pada buah cabai tersebut. Seperti itu. Oke, cara penggunanya ini saya sudah siapkan air ya. Ini sedikit basah karena sudah lama. Untuk sini saja dulu. Ya. Bentuknya seperti ini guys. Sebenarnya tepung, cuman ini sedikit basah sehingga agak sedikit menggumpal seperti ini. Ini dibikin 2 ya, seperti ini. Dibikin 2, kita yang separuh ditaruh ke sini. Kalau yang putih masih kering bisa seperti ini ya. Kemudian diaduk sampai merata. Kemudian tambahkan ini kalsium ya. Ini biar ini sistem kerjanya cuma membesarkan buah, pentil maupun bunga biar cepat. Ini yang Gibro 20 SP. Kemudian yang ini kalsium asam humat ya. Itu asam humat. Kandungannya adalah kalsium oksida 37%, kalsium CA03 54%, dan dilengkapi dengan humic acid 7%. Ini saya bacakan ya, untuk manfaatnya. Ini manfaatnya, mohon waktunya sebentar. Meningkatkan kekebalan kekuatan dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama dan penyakit patogen. Merangsang perbanyakan serabut dan bulu-bulu akar yang berperan penting bagi penyerapan ion-ion pupuk, terutama nitrogen dan fosfat. Jadi kalau over pupuk ini bisa untuk menetralisir ya, atau menetralkan. Mencegah mengatasi bolosom end rot atau busuk ujung buah ya pada cabai, tomat, terong, melon, dan semangka. Meningkatkan logam berat terlarut pada lahan-lahan masam atau di tempat saya ngarani bacak, sehingga tanaman terhindar dari keracunan dan aplikasi kotor. Jadi kalau dikasih over ini bisa untuk menetralkan. Mengurangi penyerapan nitrat yang terlalu berlebihan, terutama di musim hujan. Biasanya nitratnya terlalu tinggi ya. Mencegah over seperti pecah batang, pecah buah, dan rongga umbi. Ini manfaatnya. Kemudian mencegah mengurangi kerontokan bunga dan berbuah akibat gejala ABCC, dan meningkatkan kemampuan tanaman mengait air.
mengurangi keasaman permukaan tanaman setelah hujan awal di musim hujan di malam hari sehingga dapat menekan perkembangan jamur patogen. Mengatasi gejala busuk pangkal, batang, atau namanya saya namanya busuk ranting lah ya, dan perakaran akibat perkembangan jamur dan bakteri patogen pada tanaman yang lembab atau dalam aplikasi kocor. Meningkatkan bobot, kepadatan, dan ketahanan simpan hasil panen seperti itu. Dan kemudian prosesnya untuk dimasak generatif 2-4 per liter air. Kita gunakan 2 sendok saja untuk 1 tangki. Ini penting sekali di musim hujan ya guys. Kalsium organik sehingga hitam seperti ini. Ini asam humat juga organik. Kemudian untuk pencegahan patek ya, antraknosa, kita telah menyerahkan fungisida di tendang H202. Alhamdulillah berhenti dan tidak masuk lagi ya. Tetapi tetap kita waspada dan kita cegah menggunakan H202. Ini fungisida ya. Dan berhati-hati kalau teman mau menggunakannya harus pakai sarung tangan ya. Tapi teman-teman harusnya milih yang 20 ya, yang 50%, karena yang 20 atau 5 atau 10 itu ada. Itu untuk dosisnya, mengatur dosisnya agak sulit. Sehingga untuk mengatur dosisnya biar mudah, gunakan yang 50%. Ini dosisnya di sini ada. Larutkan 1-3 mili untuk 1 liter air. Berarti 3 mili kali 16. Tinggal dihitung. Tapi saya gunakan 30 mili saja karena untuk pencegahan patek ya. Biasanya jamur-jamur yang menempel pada cabai atau embun tepung itu akan larut dan hilang sehingga cabainya bersih, terhindar dari serangan patek ya. Bisa untuk mengendalikan seperti itu. Untuk dosisnya saya gunakan ini 30 mili saja karena untuk pencegahan. Dan harus berhati-hati guys, karena kalau kena tangan sih cuman memutih. Tidak terlalu bahaya. Kita gunakan ini 15 mili, jadi 2 ini 30 mili. Satu tutup ini 15 mili. Kemudian diaduk. Bentar, ini menutup dulu, takut tumpah. Kemudian tambahkan perkat. Perkat ini karena musim hujan terus menerus kita harus selalu gunakan ya, selalu ikut. Kalau kita menyepray insek maupun pupuk tetap menggunakan perkat seperti ini, perkat penuh. Dan kita taruh. Dan kita aduk. Oke, saya mau menggendong dulu ya. Kita spraykan di area sini saja ke sana. Oke, kita mulai di sini. Penyemprotannya merata ya guys. Cabainya juga kena biar cepat besar. Dan yang penting pun biar cepat berbentuk menjadi buah. Ini untuk bunga aman guys, tidak rontok, tenang saja. Untuk Gibro 20 aspek di bunga tidak rontok. Oke, kiranya sampai di sini dulu ya. Dan kita tunggu perkembangan selanjutnya seperti apa untuk cabenya. Kita tunggu. Hasilnya seperti ini guys. Setelah 4 hari kita menyebarkan pupuk perangsang buah ya, yaitu Gibro 20 SP. Ini hasilnya seperti ini. Buahnya akan lebih cepat besar
dan memanjang seperti ini. Ini kalau yang di bawah, yang pertama justru malah kecil yang sudah merah, tetapi ini ya, yang atasnya lebih besar seperti ini. Nih, buahnya lebih besar-besar. Jadi teman-teman ya, kalau menanam cabai lokal daripada cabainya kecil-kecil lah, kalau menurut saya mendingan dispray menggunakan Gibro 20 SP. Ini saya sudah membuktikan ya, ternyata juga di cabai aman, tidak pecah, karena dia kerjanya hanya 1 kali. Maksudnya setelah kita spray 5 hari atau 6 hari cabai tersebut berhenti, tidak membesar terus menerus, sehingga tidak pecah untuk cabainya. Tetapi kalau kurang besar bisa seminggu lagi dispray lagi, seperti itu untuk cara aplikasinya. Dan kami pun mau menyebarkan lagi esok hari atau kapan, sehingga cabainya besar-besar dan panjang, juga bisa menambah bobot. Ini juga ya semuanya. Seharusnya kalau tidak dispray menggunakan pupuk perangsang buah ya, ini yang pertama sebenarnya harusnya besar, karena yang pertama sih nutrisinya masih kenyang ya. Tetapi ternyata ini tidak, justru yang besar di atasnya malah yang kita spray menggunakan Gibro 20 SP seperti ini. Ini bukti ya, ini fakta, bukan rekayasa. Kalau teman-teman mau mencoba silahkan Gibro yang 20 SP, jangan yang 10 SP. Tapi kalau yang 10 SP ini khusus untuk perangsang tunas dan bunga, dan untuk meninggikan pohon seperti itu. Dan yang masih kecil pun, masih kuncup seperti ini, yang kecil banget ya, ini tempo 3 hari ini sudah memanjang. Ini tadinya sebelum kita spray ini segini, ini baru 4 hari langsung seperti ini panjangnya. Memang luar biasa ya untuk CPT Gibro 20 SP. Ini bisa dilihat, ini buah yang pertama ya, kecil seperti ini. Tapi setelah kita spray seperti ini, besar-besar tuh. Dan juga sebelum merah ya, kita spray menggunakan Gibro 20 SP, dan buahnya tambah besar dan mengkilap. Ini bukan cuma yang hijau saja, tetapi kalau yang hijau ini prosesnya akan lebih cepat sekali panjangnya. Tetapi kalau yang sudah merah cuman besar sedikit dan mengkilap dan sangat bersih seperti ini. Ini yang di bawah kecil ya, tapi yang atasnya lebih besar tuh, lebih panjang seperti itu. Inilah hasil penyebaran menggunakan Gibro 20 SP. Kalau mau membesarkan buah ya, nggak perlu repot-repot, juga nggak perlu mengeluarkan biaya banyak. Satu sasetnya hanya yang kemasan 1 gram 8.000 perak saja. Ini dijamin cabainya besar. Ya lumayan lah. Juga bobotnya akan lebih berat karena dia membesar dan mengeras. Dan juga untuk di cabainya tidak gampang busuk. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang pemula ya, atau yang belum tahu. Dan apabila kata-kata kami banyak yang salah dalam untuk menyampaikan, tidak bosan-bosan kita menyampaikannya. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.